Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembelajaran tentang metode penelitian hukum kuantitatif tentang sampel penelitian. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang sampel penelitian. Sekarang kita lihat apa pengertian dari populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, kita lihat pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek ataupun subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi bagi penelitian. Kemudian kita lihat pendapat para ahli seperti yang dikemukakan oleh Sugiono. Sugiono mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi di atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian kita lihat menurut Ari Kunto. Ari Kunto mengatakan populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Kemudian kita lihat menurut Ismianto. Ismianto mengatakan populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi bagi data penelitian. Selanjutnya kita lihat sampel. Sampel, kita lihat pendapat dari Ari Kunto. Beliau mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Itu menurut Ari Kunto. Selanjutnya kita lihat menurut Sujana dan Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa sampel itu menyatakan sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dari populasi. Maka dari apa yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa sampel merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Karena tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Bisa saja kendala yang dihadapi dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Jadi demikian pengertian populasi dan juga sampel. Selanjutnya kita lihat yang kedua, kriteria sampel representatif. Ada beberapa persyaratan sebuah sampel itu disebut sampel yang representatif. Yang pertama, digunakan prinsip probabilitas. Artinya ada random sampling. Jadi maksudnya adalah dari semua populasi yang ada diambil sampel-sampel
yang bisa kira-kira mewakili ya daripada populasi yang ada. Lanjut, jumlah sampel yang memadai. Jadi jumlah sampel dari populasi yang diambil itu hendaknya memadai, artinya jumlahnya cukup banyak. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat, artinya sampel yang diambil itu betul-betul bisa ya mewakili populasi yang diambil sampel. Kemudian variasi antara unit populasi sekecil mungkin. Artinya variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Ya, artinya bahwa jangan terlalu banyak populasi sehingga sampelnya pun nanti akan menjadi begitu banyak dan akan menyulitkan dalam penelitian. Lanjut, di dalam bukunya Sugiono menyebutkan saran-saran untuk ukuran sampel penelitian sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Kemudian yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, maka bisa misalnya pria, wanita, pegawai negeri, swasta, dan lain-lain. Maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30. Jadi prianya 30, wanitanya juga 30. Pegawai negerinya 30, pegawai swasta juga. Lanjut. Kemudian bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, itu spesifikasi masing-masing teknik penentuan sampling. Jadi kita akan kemukakan teknik sampling. Teknik sampling itu ada dua. Yang pertama probability dan yang kedua non probability. Masing-masingnya akan kita coba untuk kemukakan masing-masing. Kita lihat probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Adalah satu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama. Jadi setiap populasi yang ada itu diambil semua sampel, diambil sampel atau diberikan kesempatan yang sama untuk sampel-sampel yang akan diambil. Jadi bagi setiap unsur anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel, ya, jadi setiap populasi ada sampelnya. Kita lihat teknik ini terdiri atas yang pertama adalah simple random sampling. Artinya pengambilan sampel secara acak tanpa serata, ya, tanpa pengelompokan, dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Jadi ketika populasinya sejenis, maka bisa diambil sampelnya secara acak, cuman tanpa ada tingkatan. Lanjut, yang kedua, disproportionate stratified random sampling. Ini maksudnya teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, ya, jika populasi berserta tetapi kurang proporsional. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling. Artinya teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berserta secara proporsional. Lanjut, yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik ini dipakai jika objek yang akan diteliti dan sumber data sangat luas
seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Maka digunakan cluster sampling atau area sampling. Lanjut. Selanjutnya adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri atas yang pertama kita lihat sampling sistematis. Sampling sistematis. Maksudnya adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi. Selanjutnya yang kedua adalah sampling kuota. Teknik ini menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Seperti misalnya jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Selanjutnya, sampling aksidental. Sampling aksidental. Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan cocok untuk dijadikan menjadi sumber data. Dan yang keempat ada purposive sampling. Ini teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, misalnya meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu. Maka diambillah informan dari Kapolresta kota atau daerah tersebut, kemudian seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah sampel jenuh. Ini maksudnya adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Kemudian ada yang keenam, sampling snowball. Ini teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penentuan satu sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya penelitian mengenai kasus korupsi, maka sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua, lalu kepada informan seterusnya. Kemudian kita lihat yang keempat, selanjutnya yang keempat, ukuran sampel minimal untuk penelitian deskriptif dan juga penelitian lainnya. Beberapa pendapat ahli mengenai ukuran sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat pendapat Gay dan Dehi tahun 1992. Mereka berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat Gay dan Dehi ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya juga dapat digeneralisir. Kemudian, namun ukuran sampel yang diterima akan sangat tergantung pada jenis penelitiannya. Kemudian kita lihat yang pertama, jika penelitiannya bersifat deskriptif. Ini seperti di judul yang sudah kita sampaikan di depan di atas, bahwa berapa ukuran sampel minimal untuk penelitian deskriptif. Maka Gay dan Dehi mengatakan bahwa untuk penelitian deskriptif yang bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Jadi kalau seandainya populasinya 100 orang, maka jumlah sampelnya adalah 10 orang. Lanjut, yang kedua, jika penelitiannya korelasional, sampel minimum adalah 30
subjek. Yang ketiga, apabila penelitian kausal atau perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup. Kemudian apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Itu menurut G dan D. Selanjutnya menurut Frankel dan Wallen, mereka menyarankan besar sampel minimum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian deskriptif sebanyak 100. Kemudian penelitian korelasional sebanyak 50. Kemudian penelitian kausal atau perbandingan sebanyak 30 per grup. Kemudian penelitian eksperimental sebanyak 30 per 5 atau 15 per grup. Demikianlah pembahasan kita tentang sampel penelitian. Lebih kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.